mencapai dan mempertahankan berat badan ideal, khususnya kombinasi hidrogen dengan diet, olahraga, dan suplemen ya. Ini tuh topik yang sangat di bidang kesehatan tuh topik yang sangat populer, bisa dibilang industri kesehatan paling besar, salah satu yang paling besar saat ini tuh kecantikan dan penurunan berat badan ya. Jadi sangat sulit menurunin berat badan itu ya, lebih susah daripada nurunin gula darah, nurunin tekanan darah, karena dokter-dokter aja yang spesialisasinya berbagai macam spesialisasi itu banyak juga yang berat badannya kelebihan gitu. Jadi kadang-kadang yang akan disampaikan kali ini tuh pemahaman dasar. Kenapa sih orang tuh bisa berat badannya naik gitu? Kemudian gimana caranya menerapkan ilmu ini? Karena banyak juga yang belum paham kenapa sih saya udah makannya sedikit, udah olahraga, tapi kok berat badan nggak turun-turun, udah minum suplemen ini, suplemen itu, udah minum air hidrogen, tapi kok berat badannya nggak turun-turun gitu. Nah itu karena ada hal yang missing biasanya. Nah yang akan dibahas kali ini tuh ilmu yang sainsnya dibalik penurunan berat badan sehingga bisa diterapkan gitu. Selain sainsnya itu bagaimana aplikasinya. Moga-moga bisa diterapkan untuk diri sendiri maupun disampaikan ke teman-teman dan keluarganya ya. Jadi seperti kita bahas kan yang di pertemuan minggu lalu, bahwa semua orang tuh apapun latar belakangnya, pekerjaannya, laki-laki, perempuan, berapapun usianya tuh pengen sehat dan tetap sehat sepanjang usia. Ini moga-moga kalau nggak salah udah ada rekamannya kali ya, Bu Ira, yang ini yang minggu kemarin yang tentang hidup sehat panjang umur. Oh sudah Pak. Nah, Ya, Dok. jadi kalau yang belum nonton bisa lihat rekamannya karena nanti ini ada hubungannya dengan materi minggu lalu gitu ya. Jadi seperti dibahas di minggu lalu tuh untuk hidup sehat sampai sepanjang usia sampai usia lanjutnya agak susah karena secara statistik 93% orang tuh meninggalnya karena penyakit ya. Jadi cuma 7% yang meninggal karena kecelakaan, karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Misalnya 93% itu meninggalnya karena penyakit. Artinya orang itu kalau udah tua biasanya sakit-sakitan, akhirnya meninggal karena sakit. Kalau kita pengen sehat sampai usia lanjut, dari statistik itu agak susah. Itu tuh timbulnya dari pemahaman yang kurang komprehensif tentang pola hidup sehat gitu. Jadi diharapkan dengan seri yang tadi, ada seri yang kemarin sama yang minggu ini sama minggu-minggu ke depan tuh bisa benar-benar paham gimana sih biar kita bisa hidup sehat sampai usia lanjut nanti gitu, kita dan seluruh keluarga. Nah, dalam hubungan dengan obesitas ya, dengan kelebihan berat badan, penyebab kematian itu memang di sini nggak ada obesitas, nggak ada penyakit yang namanya obesitas bikin meninggal gitu ya. Yang nomor satunya tuh penyakit jantung sama stroke, cardiovascular disease itu penyakit jantung sama stroke. Sepertiga kematian tuh gara-gara jantung sama stroke. Kemudian 16% gara-gara kanker, diabetes, dan penyakit itu tuh penyakit paru-paru, itu tuh sekitar 11%, 12% gitu ya. Jadi intinya banyak penyakit-penyakit yang, oh ini obesitas nggak masuk di sini. Tapi sebenarnya di Indonesia juga misalnya nomor 1 tuh stroke, nomor 2 tuh jantung, nomor 3 tuh diabetes. Tapi sebenarnya obesitas itu tuh merupakan faktor risiko untuk semua penyakit tadi. Jadi di sini dilihat di gambar sebelah kiri itu obesitas itu berhubungan dengan tekanan darah tinggi, berhubungan dengan penyakit jantung, berhubungan dengan stroke, berhubungan dengan penyakit liver, penyakit gula, penyakit risiko kanker. Nomor 2 setelah rokok tuh obesitas. Jadi artinya obesitas itu mungkin tidak langsung menyebabkan kematian, tapi tuh menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang ujung-ujungnya akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit berat yang menyebabkan banyak penyakit gitu. Dan yang menarik ya bahwa penyakit obesitas ini tuh meningkatkan faktor risiko penyakit yang lain. Jadi ada kemarin itu ada 6 faktor risiko penyakit kan, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, kelebihan berat badan, merokok, dan radikal bebas ya, rokok dan radikal bebas, serta jarang berolahraga. Nah untuk 4 penyakit yang pertama, diabetes, hipertensi, sama kolesterol yang tinggi, itu tuh ternyata meningkat risikonya kalau orang punya obesitas. Jadi orang obesitas itu risiko gulanya meningkat, risiko hipertensinya meningkat, risiko kolesterolnya juga meningkat gitu. Jadi dan apa sih kepentingan kita menurunkan berat badan itu bukan masalah penampilan aja, karena banyak orang yang sudah istilahnya pasrah sama penampilan, yang penting suami istri saya setia lah, nggak apa-apa kok saya gemuk juga, orang suami udah nerima. Bukan masalah itu, bukan masalah penampilannya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang udah penampilan udah umur segini sih buat apa sih penampilan. Tapi masalahnya tuh kalau kita bisa menurunkan berat badan yang kelebihan tadi ke tingkat ideal, kita tuh bisa menurunkan risiko diabetes hampir 50%. Jadi kalau orang yang kelebihan berat badan, walaupun sekarang nggak punya diabetes, 5 tahun ke depan tuh bisa tiba-tiba kena gula gitu.
Dan ketika udah punya diabetes, walaupun kita menurunkan berat badan ke berat badan ideal, si diabetes itu nggak bisa hilang, hipertensinya itu nggak bisa hilang gitu. Jadi kalau kita bisa menurunkan berat badan ke tingkat normal tuh risiko kanker meningkat sampai 20-30%, kemudian penyakit ginjal juga menurun, rematik menurun sampai hampir 50%. Jadi intinya penurunan berat badan itu tuh sebenarnya tujuannya tuh bukan sekedar penampilan, tapi lebih jauh dari itu supaya kita tuh bisa sehat terus sepanjang usia sampai usia lanjut nanti. Itu bagian dari program utamanya pengen hidup sehat panjang umur sampai usia lanjut kan. Nah, jadi makanya karena kegemukan itu apa namanya sangat banyak sekali hubungannya dengan penyakit-penyakit berat. Kegemukan tuh masuk salah satu dari 6 faktor risiko. Faktor risikonya kan diabetes, hipertensi, kolesterol dan trigliserida yang tinggi atau profil lemak yang buruk, kemudian jarang olahraga, merokok dan berbagai radikal bebas. Terus satu lagi nomor 4-nya tuh kegemukan ya. Jadi nah masalahnya tuh yang persepsi tentang kegemukannya yang agak yang perlu diperbaiki dulu sebelum kita masuk bagaimana menurunkan berat badan gitu ya. Karena apa? Karena kalau orang kena diabetes gitu ya, karena orang kena diabetes tuh stres gitu. Yang sebelah kiri ini orang ketahuan gulanya tinggi itu tuh kepikiran gitu. Tapi kalau orang yang berat badannya kelebihan tuh kayak nggak punya penyakit apa-apa gitu. Karena diangkatakan kegemukan itu banyaknya masalah penampilan lah, selfie-nya kurang pede dan sebagainya. Tapi makanya kalau orang udah saya sih gemuk tapi saya pede kok, saya nggak ada masalah sama penampilan, itu seneng-seneng aja nggak ngerasa punya penyakit gitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang punya darah tinggi, punya gula, punya apa namanya penyakit kolesterol tuh nganggap itu penyakit yang berbahaya gitu. Tapi kalau punya kegemukan, persepsinya tuh ya udah nggak masalah lah, itu kan udah tua gini. Waktu muda sih saya apa namanya berat badannya normal kok, tapi ya memang udah usia lanjut. Nah itu yang harus dirubah dulu gitu, persepsi bahwa kegemukan itu tuh bukan satu hal yang berbahaya. Jadi prinsip utama mengelola obesitas itu harus menganggap obesitas sebagai satu penyakit. Obesity is a chronic disease ya. Jadi managing obesity itu, obesitas itu ditangani sebagaimana kita mengelola penyakit-penyakit kronis seperti diabetes. Kita tuh harus sama khawatirnya punya kelebihan berat badan itu sama seperti kita kalau punya gula. Biasanya kalau orang punya gula tuh stres, kalau gulanya nggak kekontrol, tapi berat badannya kelebihan tuh biasa-biasa aja. Nah ini tuh yang menyebabkan orang tuh lebih susah menurunkan berat badan, salah satunya karena persepsi yang salah tentang obesitas ini gitu. Nah, dibahas juga di minggu kemarin kan bahwa senjatanya dokter untuk menurunkan mencegah berbagai penyakit termasuk obesitas dan mengelola obesitas itu ada 3 senjatanya. Yang pertama tuh dengan obat-obatan termasuk suplemen di sini, kemudian dengan pengaturan pola makan atau diet dan juga dengan olahraga ya. Dari kedokteran itu yang paling penting dari 3 senjata utamanya ini tuh yang paling penting tuh diet gitu. Tapi ada hal yang persepsi yang istilahnya salah tentang bagaimana menurunkan berat badan dengan diet ya. Jadi kalau kita cari misalnya di yang pertama tuh seolah-olah you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan ya. Itu tuh yang perlu diluruskan, artinya seolah-olah yang paling penting itu adalah makanan ya, dibandingkan minuman. Apa yang kita minum tuh makanan tuh jauh lebih penting, padahal sebenarnya ada ahli-ahli yang bilang bahwa air itu merupakan asupan terpenting, lebih penting dari makanan. Karena the survival rule of 3, kita tuh tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara, 3 hari tanpa air, dan orang tuh masih bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makanan. Tapi kalau untuk air ini 3 hari tanpa air aja bisa mengalami komplikasi penyakit yang berat gitu ya, bisa meninggal malah. Jadi artinya kebutuhan kita terhadap air itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan ya. Nah, itu juga bisa difahami dengan komposisi tubuh kita yang ternyata 70% tubuh kita tuh air. Bahkan bayi baru lahir itu bisa 80% air ya. Sel kita tuh 90% air gitu ya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, sel-sel seluruh tubuh kita tuh 90%-nya air. Jadi begitu seolah-olah tuh kita tuh kayak air yang berjalan. Makanya sebenarnya bukan you are what you eat, tapi you are what you drink ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kekurangan cairan? Ini tuh ada berbagai gejala yang timbul kalau kita kekurangan cairan dalam waktu yang lama, namanya dehidrasi kronik. Bukan akut dehidrasi kayak orang kena diare misalnya, kena luka bakar misalnya, atau penyakit-penyakit lain. Itu tuh pada saat dia dehidrasi yang kronis, artinya misalnya kebutuhan kita sehari minumnya 3 liter, tapi kita cuma minum 8 gelas sehari atau 2 liter. Itu terjadi defisit 1 liter per hari.
selama 1 bulan tuh udah 30 liter, selama 2 bulan 60 liter. Nah, itu terjadi yang namanya dehidrasi kronis. Salah satu gejala dehidrasi kronis selain perasaan gampang capek, susah buang air besar, gangguan pencernaan seperti sakit mah, sakit konstipasi gitu ya, tekanan darah tinggi karena darahnya jadi lebih kental katanya, kolesterolnya tinggi, kemudian juga gangguan asam basa, gangguan kulitnya jadi kusam, kurang bercahaya gitu, gangguan hati, gangguan ginjal, gampang terbentuk batu ginjal, gangguan sendi karena cairan sendinya juga nggak dipenuhi secara cukup gitu ya, penuaan dini. Tapi salah satu yang menyebabkan relevan dengan bahasan kita kali ini itu kenaikan berat badan. Jadi kalau kita minumnya kurang, itu tuh jadi gampang lapar, makan terus gitu. Jadi kita tuh harus pastikan minum kita tuh cukup gitu. Nah, ini jumlah air yang harus diminum berdasarkan berat badan. Jadi kalau misalnya kita berat badannya 75 kilo, ya nggak bisa cuma minum 8 gelas sehari. 8 gelas sehari atau 2 liter itu untuk orang yang berat badannya 50 kilo. Kalau kita 75 beratnya, minumnya cuma 2 liter atau 8 gelas, ya nanti terjadi defisit cairan, akhirnya nanti sulit memperoleh berat badan yang ideal tadi ya. Dan itu level pertama tuh jumlah cairannya harus cukup. Level yang kedua tuh memang asupan air tuh yang sangat penting gitu ya. Tapi tidak semua air itu sama. Para ahli bilang tuh nggak semua air sama gitu. Seperti tadi di video yang tadi kan dikatakan ada air yang ajaib yang di muka bumi itu menyebabkan testimoninya itu banyak sekali penyakit yang bisa terbantu gitu. Nah, dalam hal ini tuh dari berbagai air itu ada air oksi, ada air RO, ada air alkali, ada air hidrogen, ada air macam-macam lah ya. Tapi dari penelitian yang paling kuat bukti ilmiahnya itu tuh air kayak hidrogen. Jadi air hidrogen itu merupakan air yang paling bagus dari semua jenis air. Ya, ini tuh telah diasahkan Depkes Jepang tahun 66. Jadi bukan sekedar ilmuwan aja yang mensahkannya, tapi Depkes Jepang dan Depkes Korea tahun 1978 digunakan lebih dari 50 tahun sampai sekarang tuh tidak ada efek samping yang berbahaya dan kemudian efektif pada banyak sekali penyakit, ya. Nah, yang paling penting dalam hubungan dengan obesitas itu tuh adalah manfaat hidrogen sebagai antioksidan ya. Antioksidan itu kan menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu semua zat yang tidak, semua senyawa yang tidak stabil yang masuk ke tubuh kita, ke kulit kita, ke saluran nafas, saluran cerna kita yang bisa merusak sel-sel tubuh kita ya, secara pelan-pelan, secara terus-menerus itu bisa menyebabkan kerusakan. Nah, antioksidan ini adalah semua senyawa, semua zat yang bisa menetralisir radikal bebas sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Jadi radikal bebasnya tetap masuk ke badan kita tapi tidak menyebabkan kerusakan. Itu fungsi dari antioksidan. Nah, menurut para ilmuwan itu saat ini tuh para ilmuwan yakin bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit. Mau penyakit apa juga ada peran radikal bebasnya. Dan kemudian masalahnya sekarang beda sama 100 tahun, 200, 300 tahun yang lalu. Sekarang tuh yang namanya radikal bebas tuh kita terpapar, keluarga kita terpapar, anak-anak, orang tua kita tuh terpapar dengan radikal bebas itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, Senin sampai Minggu, pokoknya setiap hari seumur hidup sepanjang hari. Dari mulai anak kecil sampai kita punya anak kecil lagi gitu. Artinya si radikal bebas itu tuh saat ini tuh sangat penting karena semua penyakit itu punya peranan dari radikal bebas di dalamnya gitu, dan kita terpapar setiap hari. Artinya kita tuh harus minum antioksidan itu sebenarnya setiap hari. Ya, karena radikal bebasnya tiap hari, radikal bebas menyebabkan banyak penyakit termasuk obesitas. Kemudian obesitas untuk menetralisir radikal bebas kita perlu antioksidan. Artinya kita harus minum antioksidan tiap hari. Ya, jadi radikal bebas itu menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari penyakit-penyakit kanker, autoimun, penyakit jantung, penyakit otak, stroke dan sebagainya yang tadi menyebabkan banyak tingkat kematian yang tertinggi. Nah, dalam hubungan obesitas ya, stres itu ternyata stres oksidatif atau radikal bebas itu ternyata terbukti peran stres atau radikal bebas ini dalam patogenesis obesitas, dalam terjadinya obesitas dan berbagai faktor risiko akibat obesitas. Jadi kayak telur sama ayam gitu. Jadi obesitas itu salah satu faktor yang menyebabkan obesitas adalah paparan radikal bebas dalam waktu yang lama terus-menerus. Jadi kalau kita terpapar radikal bebas terus-terusan, risiko untuk jadi obes itu tinggi. Kemudian sebaliknya juga, jadi nanti ada catatan bahwa misalnya penelitian di International Journal of Science tahun 2015,
stres oksidatif radikal bebas itu berperan penting dalam terjadinya obesitas. Karena itu konsumsi antioksidan yang teratur sangat penting untuk menurunkan kelebihan berat badan, mencegah terjadinya obesitas dan mempertahankan berat badan yang ideal. Ini dari penelitiannya dikatakan gitu. Jadi antioksidan itu penting untuk pertama menurunkan berat badan, mencegah obesitas dan mempertahankan berat badan ideal. Jadi untuk pencegahan maupun pengelolaan maupun pencegahan obesitas ke depannya. Jadi berat badan yang ideal itu harus ditunjang dengan antioksidan karena radikal bebas itu berperan pada obesitas secara terus-menerus maupun efek samping dari obesitas. Ya, jadi ada penelitian lain misalnya oxidative stress in obesity. Jadi artinya selain obesitas itu disebabkan sama radikal bebas, ternyata setelah kita jadi obes, tubuh kita tuh menghasilkan radikal bebas dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi sel-sel lemak yang berlebihan di tubuh kita itu memproduksi radikal bebas juga gitu. Nah, radikal bebas ini tuh menyebabkan kerusakan tubuh kita. Jadi efek samping dari komplikasi yang terjadi akibat obesitas itu banyak terjadi, salah satunya melalui mekanisme pembentukan lebih banyak radikal bebas akibat sel-sel lemak yang berlebihan di dalam tubuh kita. Jadi mirip kayak telur sama ayam gitu. Radikal bebas menyebabkan obesitas, tapi obesitas juga meningkatkan produksi radikal bebas yang menyebabkan obesitasnya tambah parah dan menyebabkan berbagai komplikasi penyakit yang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen obesitasnya teratasi dan bisa mempertahankan berat badan yang ideal dalam jangka panjang, kita tuh harus minum antioksidan setiap hari. Ya, jadi antioksidan tuh free radikal sama obesitas itu saling radikal bebas sama obesitas itu saling berhubungan erat satu sama lain gitu. Dari sebelum obesitasnya sampai efek dari obesitasnya. Jadi antioksidan itu harus kita konsumsi setiap hari. Nah, hidrogen kan tadi disebutnya sebagai antioksidan. Apa bedanya hidrogen dibanding antioksidan yang lain? Jadi ini ada penelitian metode enzimologi tahun 2015 mengenai kelebihan dari molekul hidrogen dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi ada videonya juga yang membahas tentang kelebihan hidrogen dibanding antioksidan. Saya cuma nge-share kesimpulannya aja, apa yang kita peroleh kalau kita minum anti hidrogen sebagai antioksidan setiap hari, misalnya dari Fontaine tadi, ya. Jadi sekali lagi si hidrogen itu tuh merupakan antioksidan terbaik. Jadi dia itu sifatnya hiporeaktif, toksisitasnya rendah, jadi aman digunakan dalam jangka panjang. Sementara kan kita pengen mengatasi obesitas dalam jangka panjang, ya terus-terusan, gak cuma nurun berat badan, setelah itu berat badan naik lagi kan percuma. Kita tuh pengen berat badannya ideal, kemudian dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang itu antioksidannya harus aman karena kita pengen konsumsi si antioksidan ini untuk dalam jangka panjang. Nah, si hidrogen itu tuh karena toksisitasnya rendah, hiporeaktif, dia bisa dikonsumsi dalam jangka panjang dengan aman, ya. Kemudian bersifat selektif, hanya menetralisir radikal bebas yang berbahaya. Jadi artinya tubuh dengan misalnya kalau kita berolahraga, kita beraktivitas yang agak berat gitu, itu menghasilkan radikal bebas juga. Nah, itu radikal bebas yang bagus buat kesehatan. Saat kita berpuasa juga misalnya dihasilkan radikal bebas yang sehat, yang bagus buat kesehatan. Nah, kalau kita minum antioksidan lain, itu radikal bebas yang tidak berbahaya itu dinetralisir, padahal radikal bebas itu bermanfaat kalau dalam jumlah kecil gitu ya. Nah, ketiga, kalau kita minum hidrogen setiap hari ya, air hidrogen setiap hari, itu tuh kita bisa membantu meningkatkan aktivitas antioksidan di dalam tubuh, karena tubuh tuh punya aktivitas antioksidan juga. Kemudian juga meningkatkan aktivitas antioksidan yang kita konsumsi. Misalnya ada yang tadi kan kata Bu Ira ada yang suka minum Cyano Slimming, itu kan banyak antioksidannya. Nah, kalau kita minum bareng antioksidan tadi dengan hidrogen, maka potensi antioksidan dari suplemen yang kita minum itu bisa meningkat, ya. Kemudian juga karena ukurannya itu paling kecil, dia itu merupakan molekul paling kecil di alam semesta. Si hidrogen ini sebagai antioksidan tuh kelebihan utamanya itu sangat cepat dan mudah masuk ke dalam sel. Selain masuk ke dalam sel, itu bisa menembus biomembran seperti sawar darah otak, kemudian juga plasenta, bisa menembus testis gitu ya. Itu tuh bisa istilahnya bisa dengan sangat cepat karena ukurannya sangat kecil. Bahkan ketika masuk ke dalam sel, dia nggak cuma masuk ke dalam sel aja, tapi bisa masuk sampai ke mitokondrianya, ke inti sel, ke aparatus Golgi, ke ribosom, macam-macam, karena ukurannya itu sangat kecil tadi, ya. Dan itu tuh banyak sekali manfaatnya, karena banyak antioksidan yang tidak bisa masuk ke otak, tidak bisa masuk ke dalam sel, karena ukurannya sangat besar. Jadi ukurannya misalnya vitamin C dibandingkan hidrogen itu bisa hampir 80 kali lebih kecil hidrogen itu dibandingkan vitamin C. Padahal itu termasuk ukuran antioksidan yang kecil sih, vitamin C itu. Kemudian juga
kalau orang kita minum antioksidan lain itu kita cuma dapat manfaat antioksidannya aja. Sementara si hidrogen ini terbukti dari tadi dibahas juga lebih banyak hampir pada 170 penyakit pada manusia, baik pada pengobatan maupun untuk pencegahan. Jadi kita minum antioksidan tadinya untuk menurunkan berat badan, mencegah kerusakan anti radikal bebas yang menyebabkan obesitas. Tapi dengan minum hidrogen setiap hari itu kita bisa dapat manfaat pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit tadi. Kemudian nggak banyak antioksidan yang bentuknya itu dalam bentuk air gitu. Kita minum antioksidan dalam bentuk suplemen, dalam bentuk tablet, saset atau segala macam ya. Tapi dalam bentuk air itu tuh sangat jarang antioksidan yang bisa dalam bentuk air gitu. Sementara air itu tadi dibilang kita tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi air itu merupakan kebutuhan yang esensial. Jadi kalau kita disuruh minum air tiap hari dan airnya itu mengandung hidrogen, itu kepatuhannya itu sangat tinggi, compliance itu sangat tinggi, dan itu yang bikin kita tuh pengen kenapa kelebihan hidrogen itu sebagai antioksidan itu salah satunya kita tuh nggak bosen minum air sampai seumur hidup. Jadi kita bisa minum antioksidan seumur hidup dan antioksidannya juga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian satu lagi, sampai saat ini tuh nggak ada alat yang bisa memproduksi antioksidan sendiri selain menghasilkan hidrogen. Jadi tumbler hidrogen itu satu-satunya alat yang bisa bikin antioksidan sendiri. Jadi kita bisa bikin antioksidan sendiri di dapur kita, bisa dibikin di kemana aja kita bawa. Sementara si antioksidan ini tuh bukan hanya bisa diproduksi sendiri dan juga merupakan antioksidan paling bagus saat ini dibandingkan semua antioksidan yang ada gitu. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan obesitas itu penyakit, jadi tubuh manusia itu saling berhubungan satu sama lain. Makanya pola hidup sehat yang paling bagus itu tuh kalau kita kombinasi, nggak cuma minum hidrogen, olahraga juga, diet juga, suplemen juga, karena itu meningkatkan masing-masing manfaat dari masing-masing pola hidup sehat. Begitu juga penyakitnya. Penyakit yang kita hadapi itu kita mungkin pengen obesitasnya turun, tapi obesitas itu berhubungan sama makan yang berlebihan, berhubungan juga dengan kolesterol yang tinggi, berhubungan juga dengan diabetes, gula darah tinggi, dan resistensi insulin, berhubungan dengan hipertensi. Jadi kalau kita obesitasnya pengen turun, tapi kita makannya berlebihan, resistensi insulinnya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, itu obesitasnya makin susah dikontrol karena semuanya itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, artinya kalau misalnya hidrogen itu kan tadi dia tuh memiliki banyak manfaat kesehatan. Gak cuma sebagai antioksidan, dia bisa menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, juga menurunkan resistensi insulin, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Jadi artinya dengan minum hidrogen ini, si kolesterolnya ikut turun, hipertensinya ikut turun, resistensi insulinnya ikut turun, diabetesnya, gulanya ikut bagus, dan itu tuh berkontribusi terhadap penurunan obesitas. Jadi lebih gampang nurunin berat badan tuh ketika faktor-faktor yang lain yang berhubungan dengan obesitasnya bisa ikut kita kontrol. Nah, ini ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan hidrogen pada obesitas. Misalnya penelitian tentang Obesity Research Journal, molekul hidrogen memperbaiki obesitas dan diabetes dengan berbagai mekanisme di liver, metabolisme energi gitu ya. Jadi dikatakan ini tahun 2012 penelitiannya, air kaya hidrogen terbukti menurunkan stres oksidatif di hati, perlemakan hati. Banyak orang tuh kalau di USG banyak lemak di livernya gitu ya. Bila diminum jangka panjang mampu mengontrol lemak tubuh dan berat badan, menurunkan gula darah, insulin, dan trigliserid, meningkatkan metabolisme energi dan konsumsi oksigen, dan memperbaiki obesitas. Jadi artinya si hidrogen itu nggak cuma buat obesitas aja, tapi gula darahnya ikut turun, kolesterol trigliseridnya ikut turun, konsumsi oksigen membaik, metabolisme juga membaik, perlemakan hatinya juga bisa lebih bagus. Jadi manfaatnya tuh banyak. Terus misalnya ini efek dari alkaline reduced water. Alkaline reduced water itu air yang diproduksi dengan tumbler hidrogen atau mesin water ionizer. Mesin water ionizer itu menghasilkan air hidrogen yang sifatnya alkali. Nah, itu jadi hidrogennya itu ternyata mampu memperbaiki akumulasi lemak dalam tubuh, memobilisasi lemak dari berbagai lokasi cadangan lemak tubuh, dan menurunkan perlemakan hati. Kemudian juga si air reduced water ini tuh yang mengandung banyak hidrogen ini tuh bisa meningkatkan kadar leptin. Leptin tuh hormon kenyang, jadi kita tuh lebih gampang kenyang dan juga nggak gampang lapar gitu ya. Itu penting dalam pengaturan berat badan. Kemudian ada lagi penelitian lain di jurnal Clinical Biochemical Nutrition tentang efektivitas dari air kaya hidrogen pada status antioksidan ya pasien-pasien dengan metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu salah satunya itu kelebihan berat badan, gula darah yang tinggi, obesitas, overweight, itu salah satu dari metabolic syndrome. Jadi ternyata kalau kita minum air hidrogen selama 8 minggu, kurang lebih 2 bulan, ada aktivitas antioksidan dalam tubuh itu meningkat ya. Nah, jadi artinya kolesterol baiknya juga meningkat, HDL-nya, kolesterol totalnya menurun. Jadi artinya tadi kan pentingnya antioksidan itu dalam
penurunan berat badan atau obesitas itu sangat penting kan radikal bebas menyebabkan obesitas, antioksidan menetralisir radikal bebas sehingga membantu kita menurunkan berat badan. Artinya kalau kita minum air hidrogen selama 8 minggu, kita mensuplai tubuh kita dengan air hidrogen terus gitu ya. Itu tuh ternyata aktivitas antioksidan endogen di dalam tubuh itu meningkat. Jadi dikatakan kesimpulannya air kaya hidrogen bermanfaat baik dalam terapi maupun pencegahan dari sindroma metabolik yang meliputi obesitas salah satunya ya. Kemudian ada lagi penelitian dari health benefit of reduced water atau air terionisasi ya, itu tuh yang mengandung banyak hidrogen. Dikatakan dari 100 orang di Universitas Hiroshima 2 liter air kaya hidrogen dikonsumsi setiap hari ya selama beberapa minggu. Gula darahnya turun, trigliseridnya, kolesterolnya, fungsi liver, asam urat, dan indeks arteriosklerotis atau pengapurannya itu membaik dari pembuluh darah. Kemudian air kaya hidrogen terbukti meningkatkan kadar hormon leptin. Hormon itu tuh hormon kenyang. Jadi kita tuh lebih gampang kenyang dan juga nggak mudah lapar kalau kita rajin minum air hidrogen. Jadi berhubungan dengan penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Jadi sekali lagi, dalam hubungannya dengan obesitas yang merupakan berkaitan erat dengan hipertensi, dengan kolesterol, dengan resistensi insulin, dan juga radikal bebas yang berhubungan dengan obesitas tadi. Jadi air hidrogen dan obesitas itu sangat banyak manfaatnya. Dia bisa menurunkan nafsu makan, hormon leptin, memobilisasi lemak, meningkatkan metabolisme energi dan konsumsi oksigen, melindungi tubuh dari radikal bebas penyebab obesitas, kemudian juga pengobatan obesitas maupun pencegahannya. Terus juga pentingnya menjaga berat badan tetap ideal. Ini yang susah kan kalau udah turun tetap ideal itu gimana gitu. Nah, manfaat tambahannya bisa menurunkan kolesterol, trigliserid, asam urat, meningkatkan kadar kolesterol baik, memperbaiki gula darah dan resistensi insulin, mencegah memperbaiki perlemakan di hati, mencegah sekaligus hipertensi, diabetes dan aterosklerosis. Jadi kalau misalnya kita minum air hidrogen dalam jumlah yang cukup, sekali lagi berdasarkan berat badan, ya. Yang paling bagus itu cara minumnya, kalau kita misalnya minum ini 3 liter per hari misalnya, berat badan kita 70 kilo, berarti sekitar 3 liter per hari. Maka yang paling bagus itu minumnya sebenarnya setiap 90 menit. Atau ya kalau 90 menit susah 2 jam lah. Karena ada penelitian di jurnal Circulation, kalau kita minum air tiap 2 jam, gitu, tiap 90 menit, itu akan mengaktifasi enzim pembakar lemak. Ya. Dan yang pasti air yang kayak hidrogen ini lebih unggul dibandingkan semua jenis air yang biasa kita minum. Jadi yang paling disarankan kita tentukan kebutuhan kita berapa, misalnya 2 liter per hari, 3 liter per hari. Kemudian minum 1 gelas 250 sampai 350 cc tiap 2 jam dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Kalau udah tidur nggak usah, nanti istirahatnya jadi nggak bagus kalau terlalu banyak minum menjelang tidur ya. Jadi intinya minum terus dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau perlu pakai alarm tiap 2 jam kita minum segelas, tiap 2 jam minum segelas. Dan khusus untuk yang kelebihan berat badan ditambah lagi minum 1 gelas sebelum makan dan 1 gelas sesudah makan tanpa kita tuh merasa kekenyangan gitu. Dan ini banyak penelitian yang mengatakan kalau kita banyak minum sebelum makan atau sesudah makan itu tuh bisa membantu menurunkan berat badan juga. Ya, membakar kalori lebih banyak ya. Jadi banyak penjelasan tinggal di search aja. Jadi itu salah satu kita, apalagi kalau minumnya tuh minum air hidrogen yang tadi penelitiannya tuh punya banyak sekali bukti bahwa dia bisa memperbaiki berat badan. Sekali lagi kesimpulannya dalam hubungannya dengan radikal bebas ini ya, radikal bebas itu terpapar tubuh kita, keluarga kita tuh tiap hari, dan itu berperan pada hampir semua jenis penyakit. Berarti kita tuh harus minum antioksidan tiap hari. Jadi pesan utama dalam hubungan dengan air hidrogen itu tuh bukan minum air hidrogen tiap hari, tapi ganti seluruh air yang biasa kita minum setiap hari, yang harus kita minum setiap hari itu dengan air hidrogen. Jadi artinya maksudnya bukan kita tuh rajin minum hidrogen aja, tapi masih minum air biasa. Buat apa minum air biasa? Air biasa tuh nggak ada manfaat tambahan kesehatannya gitu. Tapi kalau kita minum air biasa yang kemudian diproses jadi hidrogen, selain kebutuhan cairannya terpenuhi, si airnya itu kita rubah jadi antioksidan yang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi ini kunci utamanya tuh ganti air yang biasa kita minum tiap hari itu, seluruhnya tuh kalau bisa pakai minum air hidrogen. Mau minum obat kayak, mau minum apa juga, bikin teh, bikin kopi, kalau bisa pakai air hidrogen aja, nggak ada masalah gitu. Dan itu kepatuhannya tuh bisa kita pertahankan jangka panjang. Kalau kita pengen berat badannya tuh ideal terus, itu tuh antioksidannya harus kita bisa konsumsi dalam jangka panjang. Kalau minum antioksidan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya nggak akan bisa mempertahankan si berat badannya dalam jangka panjang. Nah itu yang pertama ya. Nah nanti yang kedua tuh,
kan tadi kombinasi hidrogen dengan diet, olahraga, dan suplemen. Berarti nomor 2-nya tuh diet ya. Nanti habis diet ini kita break sebentar, mungkin ada pertanyaan, karena takutnya kalau kepanjangan nanti ada pertanyaannya susah ingatnya ya. Jadi nanti kita bahas, sekarang kita bahas tentang diet. Jadi hidrogen tadi udah oke. Hidrogen tinggal minum aja lah, itu nggak ada susah-susahnya. Tinggal minum tiap hari dengan minum air hidrogen dari hidrogen fountain gitu ya. Kan kadar hidrogennya juga harusnya minimal di atas 1.000 kalau yang bagus. Ada beberapa mesin yang walaupun harganya mahal, itu kadar hidrogennya cuma 300-an, padahal harganya itu bisa puluhan juta gitu. Nah, sekarang tuh udah ada produk hidrogen yang kita bisa pakai tumbler yang istilahnya kayak hidrogen fountain itu kita bisa bikin pakai 3 sampai 5 tahun tiap hari minum untuk seluruh keluarga. Itu tinggal minum aja lah. No brainer itu sih, tinggal minum, gak ada susah-susahnya ya. Sekarang masalah diet. Jadi diet itu kan tadi minuman sama makanan. Orang tuh banyak fokusnya ke makanan ya, tapi sebenarnya kan tadi kita bahas ternyata minum tuh itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada makanan sebenarnya. Karena tapi makanan juga penting. Itu tuh makanan itu yang paling menentukan kita tuh bakal berat badannya naik atau turun tuh dari makanan. Jadi yang masalah yang paling miskonsepsi yang paling besar tentang penurunan berat badan dalam hubungannya dengan makanan tuh kita tuh kalau mengurangin berat badan harus ngurangin kalori. Jadi dikurangin makannya gitu. Jadi jumlah makanannya yang dikurangin. Kalau kita pengen nurunin berat badan, yang paling utama itu kurangin makanannya. Itu yang konsepsi yang benar-benar menyesatkan gitu ya. Karena gini, itu kan konsepnya tuh dari kalori masuk sama kalori keluar. Jadi kalau kalori yang masuk dari makanan, kan kita kalori masuk tuh dari makanan, kalori yang keluar dari aktivitas. Jadi kalau kita masukin kalorinya dikurangin, kalori yang masuk dikurangin, kemudian yang keluarnya sama atau ditingkatkan dengan olahraga misalnya, berarti kan ada terjadi defisit kalori. Defisit kalori itu, jadi kalori masuk nih kalori keluar kan. Orang yang berat badannya nggak turun-turun tuh sama aja nggak turun-turun, misalnya punya obesitas tuh karena kalori masuk sama kalori keluarnya sama, katanya gitu teorinya. Nah teorinya kalau misalnya kita pengen turun berat badan, si kalorinya itu harus dikurangin. Jadi kita misalnya makan 1.800 kalori per hari gitu. Sekarang kalau pengen kurus, kurangi jadi 1.500. Berarti kita ada defisit 300 kalori, aktivitasnya samain sehari-harinya. Kalau bisa ditingkatkan, kalau nggak sama. Berarti kan terjadi defisit kalori. Nanti berat badannya bakal turun gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi secara sains loh, ini secara penelitian, bukan saya yang ngarang-ngarang gitu ya. Di jurnal obesitas tahun 2007, kalau orang kalorinya dikurangin ya, di diet selama 3 bulan aja, misalnya dia pengen turun berat badan, terus dia ngurangin kalori, makannya dikurangin gitu. Maka dalam 3 bulan itu tingkat metabolic rate-nya, resting metabolic rate itu akan turun gitu. Resting metabolic rate itu jadi energi yang dikeluarkan tubuh untuk aktivitas sehari-hari dari mulai istirahat sampai aktivitas yang biasa juga gitu ya. Resting metabolic itu istirahat lah, kita tidur, kita nggak banyak gerak tuh ada energi yang harus keluar untuk produksi denyut jantung, kerja paru gitu ya. Nah ini nih misalnya penelitiannya tuh ada yang gini yang bagus nih. Ini lihat, ini orang yang warna biru ini orang yang dietnya ngurangin kalori ya. Ini yang merah ini yang nggak ngurangin kalori. Nah, orang yang ngurangin kalori, kelihatan nih yang warna biru ini, kalau misalnya setelah 5-6 minggu aja, itu tuh metabolic rate-nya, ini tuh metabolic rate-nya. Metabolic rate-nya tuh, resting metabolic-nya tuh akan turun gitu. Jadi kemudian setelah 2-3 bulan tuh jadi stabil, tapi jadi lebih rendah dibanding sebelumnya. Tadi 1.500, sekarang turun sampai 1.400-an. Jadi artinya, kalau kita menurunkan kalori, kita ngurangin kalori, pengen nurunin berat badan, yang terjadi dalam beberapa bulan, kita tuh malah metabolic rate-nya turun. Jadi kita tuh malah ngerasa, jadi yang tadinya kita ngarepin defisit kalori, ini tidak terjadi. Karena apa? Karena kalori masuknya lebih sedikit, kemudian maka tubuh akan mengurangi kalori keluarnya. Tadi kalori keluarnya itu segini, sekarang dikurangin segini. Jadi metabolic rate-nya diturunin, sehingga kalori keluarnya berkurang. Karena tubuh tuh ngelihat, wah makanannya kurang, berarti saya harus ngurangin energi yang keluar. Akibatnya apa? Kalau resting metabolic rate-nya turun, maka kita bukannya berat badannya turun, malah jadi gampang capek, lemes gitu. Dengan ngurangin kalori, biasanya makan 1.500, 1.800 jadi 1.300, itu tuh bukannya berat badannya turun, tapi nanti defisit kalorinya tuh pelan-pelan hilang, resting metabolic rate-nya turun, kita tuh malah jadi ngantuk. Sementara berat badannya nggak turun-turun, jadi gampang capek, lemes gitu. Dan itulah yang menyebabkan kebanyakan diet itu gagal dalam jangka panjang. Ya karena apa? Karena
susah orang tuh kalau disuruh ngurangin kalori terus-terusan, lama-lama tuh dia jadi ngantuk, gampang capek, nggak fit gitu. Sementara berat badannya juga nggak turun-turun, akhirnya tuh drop out ya. Dan penyebab jadi macam-macam lah. Artikel-artikel diet penurunin berat badan itu sangat sulit, sering tergagal, itu salah satunya karena itu. Dan karena yang utamanya itu ngandelin diet gitu ya, orang tuh biasanya minum air biasa, bukan air hidrogen. Kemudian dietnya tuh kalau menurunin berat badan, ngurangin kalori. Makanya gagal total gitu. Makanya sekarang obesitas tuh jadi epidemi global ya. Jadi the world is getting fatter. Di Amerika tuh tahun 2007 sama 2015 tuh peningkatan obesitas. Di Eropa, negara-negara Eropa juga di berbagai negara meningkat. Di Indonesia tuh tahun 2007 meningkat 2 kali lipat obesitasnya dibandingkan tahun 2018. Ya, 2018 22%, 2007 itu 11%. Di Jakarta misalnya nih, orang yang obesitas itu sampai 37%, artinya lebih dari 3 orang itu sepertiganya tuh, sepertiga lebih gitu, itu tuh punya obesitas. Bayangin, di Jakarta berarti 37% itu kan lebih dari sepertiganya. Dari 3 orang tuh satu setengah gitu, obesitas kan luar biasa tingginya. Itu artinya kenapa? Karena orang tuh minumnya air biasa, kemudian cara dietnya tuh ngurangin kalori, gagal terus, akhirnya obesitas makin lama makin tinggi gitu. Nah itu yang harus, nah itu yang konsepnya dulu yang harus diperbaiki gitu ya.